Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Gunawan dari kelas Teknik Elektro dengan NIM 221218101, mata kuliah pengetahuan lingkungan dengan dosen pengampu yaitu Bu Erlin. Cara pengolahan limbahan industri perhotelan disusun oleh Andri Gunawan dengan NIM 221218101. Hotel merupakan tempat di mana terjadinya berbagai aktivitas yang memungkinkan paling kontribusi menghasilkan limbah. Bayangkan berapa limbah yang dihasilkan setiap harinya jika Indonesia saja terdapat lebih dari ratusan hotel. Lalu bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Cara yang paling tepat yaitu dengan pengolahan limbah atau daur ulang, yang mana hal ini yang sangat berguna untuk lingkungan dan juga industri itu sendiri. Maka dari itu, tak heran jika saat ini sebagian besar industri perhotelan melimbah industri perhotelan. Berikut penjelasan sistem pengolahan limbah dengan tujuan untuk mengurangi limbah itu sendiri. Bagaimana cara selengkapnya? Pentingnya pengolahan limbah sampah di hotel, lahan yang semakin sempit, inilah yang menyebabkan saat ini sulit sekali ditemukan tempat pembuangan limbah, apalagi jika limbah yang sangat banyak. Tentu membutuhkan biaya yang sangat tidak sedikit untuk membuangnya. Nah, maka dari itu sebagai solusinya setiap hotel pasti memiliki pengolahan limbah sendiri. Selain itu, untuk meminimalisir pengeluaran bahan mentah, maka diperlukan juga untuk menghemat. Misalnya penggunaan air di kamar mandi di hotel yang tersedia pada setiap kamar. Misalnya saja jika air tersebut jika didaur ulang dengan baik justru hanya akan memberikan efek yang berbahaya yang berbahaya untuk lingkungan, seperti hanya dapat mencemari sungai dan lainnya. Nah, dengan seperti ini pihak perhotelan dapat mendaur ulang air tersebut untuk digunakan hal seperti menyiram tanaman dan mengisi kolam ikan. Sedangkan untuk limbah lainnya seperti sampah plastik, sampah kertas, pakaian, dan lain-lain juga sangat berbahaya jika tidak segera didaur ulang. Misalnya ada juga limbah yang mengandung senyawa berbahaya dan tidak mudah terurai. Tentu saja hal tersebut sangatlah membahayakan lingkungan dan juga kesehatan. Sebelum mengetahui bagaimana cara pengolahan limbah industri perhotelan, terlebih dahulu penting sekali untuk mengetahui jenis-jenis limbah industri. Adapun limbah industri itu yang di perhotelan itu, satu, limbah padat. Limbah padat adalah limbah yang berasal dari hasil industri seperti plastik, sisa makanan, kantong, kabel, lumpur, sampah, kertas, dan sebagainya, yang mana limbah saat ini sulit sekali untuk hancur. Yang kedua, limbah cair. Limbah cair itu yang bisa dikenal dengan entitas pencemaran air. Ini merupakan limbah yang berbentuk cair. Kebanyakan industri akan langsung membuang limbah air ini pada saluran air seperti solokan atau bahkan langsung dibuang ke sungai. Coba bayangkan jika setiap harinya limbah cair diukur sebagai pencemaran lingkungan dan dapat berdampak juga untuk kesehatan. Perlu kita ketahui dua sifat limbah cair yang dapat menetralisir dengan cepat dan berbahaya. Nah, jika limbah cair yang berbahaya langsung dibuang ke sungai tanpa diproses terlebih dahulu, hal ini dapat menyebabkan ekosistem air rusak. Adapun contoh dari limbah cair itu seperti kebocoran minyak, sisa pengawet cairan, limbah tahu, sisa pewarna pakaian, dan lain-lain. Yang ketiga itu limbah gas. Limbah gas yang selanjutnya itu gas. Perlu diketahui jika penyebab dari adanya limbah gas ini berasal dari hasil aktivitas manusia berbentuk molekul. Lalu bagaimana dengan berbentuk limbah ini? Sesuai dengan namanya limbah berbentuk gas, tidak seperti limbah pada umumnya yang akan mencemari tanah ataupun air. Justru limbah gas ini akan mencemari udara. Dengan kata lain, semakin banyak limbah gas yang dihasilkan dan segera tidak dinetralisir,
tentu akan sangat mempengaruhi terhadap pernapasan. Ataupun beberapa contoh dari limbah gas seperti pembakaran pabrik, kebocoran gas, asap pabrik yang berasal dari jasa produksi. Selanjutnya, limbah bahan beracun. Jenis limbah industri perhotelan yang berakhir yaitu limbah B3 atau yang dikenal sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun. Limbah B3 ini berasal dari kegiatan yang mengandung bahan beracun, yang mana limbah jenis ini yang sangat beracun. Nah, cara pengolahan limbah industri hotel, setelah kita sudah paham terkait contoh-contoh dari limbah industri perhotelan ataupun industri secara umum, kini saatnya mengetahui cara pengolahan, meskipun industri perhotelan yang dijalankan bisa mendapatkan banyak keuntungan. Bukan seperti limbah yang dihasilkan tidak diolah dengan baik agar tidak dapat menghasilkan pencemaran lingkungan. Nah, sebagaimana berikut beberapa pengolahan limbah industri perhotelan yang harus diketahui. Yang tadi yang pengolahan limbah padat, pengolahan limbah cair, pengolahan limbah gas, pengolahan limbah B3, itu ada faktor-faktor yang yang sangat berpengaruh pada pencemaran limbah perhotelan itu. Nah, kesimpulan dari pengolahan limbah di hotel menjadi penting karena semakin sulit untuk membuang limbah. Selain itu, maksud akal untuk bisnis ketika kesediaan digunakan secara bijak, ia menghemat banyak uang untuk bahan mentah. Ada dapat menghasilkan pendapatan tambahan dengan menjual sumber daya lama, dengan menggunakan kembali, dengan mendaur ulang bahan yang bermanfaat. Oleh karena itu, akhirnya mengurangi biaya pembuangan limbah karena jumlah yang dihasilkan berkurang. Jika diambil contoh sederhana, sebuah hotel setiap harinya berisi banyak dengan tamu untuk menginap, lalu para tamu menggunakan kamar mandi pada setiap kamar. Air yang digunakan tersebut dapat diolah kembali oleh STP ataupun instalasi pengolahan limbah cair yang menjadi air sekunder dalam artian tersebut tidak digunakan untuk hal-hal utama seperti semula, melainkan dapat dinetralisirkan untuk menyiram tanaman, mengisi kolam ikan atau kolam hias. Saya akan mengilustrasikan dalam sebuah video sebagai berikut. Kelestarian lingkungan merupakan bagian terpenting dalam pengelolaan kawasan pariwisata Nusa Dua. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Kenyamanan dan lingkungan yang sehat harus selalu dijaga sebagai bentuk pelayanan terhadap wisatawan. Dengan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle, meningkatkan performa ITDC sebagai kawasan mewah yang ramah lingkungan. ITDC adalah salah satu badan usaha milik negara yang bertugas untuk mengelola dan mengembangkan kawasan Nusa Dua seluas 350 hektar yang terintegrasi sebagai kawasan pariwisata yang di dalamnya terdapat hotel, restoran, shopping center, golf, dan lain-lain. Bijakan yang ditetapkan dalam mengelola lingkungan berkelanjutan yang terintegrasi agar tercapai hasil yang selalu meningkat adalah sebagai berikut. 1. Kebijakan berkelanjutan atau sustainability performance. 2. Efisiensi pemakaian energi atau energy consumption. 3. Efisiensi pemakaian air atau portable water consumption. 4. Pengurangan produksi sampah padat atau solid waste production. 5. Greenhouse gas production. 6. Menjaga kualitas udara atau NOx, SO2, PM10. 7. Menjaga kualitas air permukaan atau waterways quality. 8. Habitat conservation atau biodiversity and green space. 9. Travel and tourism accreditation. Sekian dan terima kasih pemaparan saya tentang pengolahan limbah hotel. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.